sini saya Imratul Fauzia, NIM akhir 150 akan menjelaskan mengenai hipotesis satu sampel proporsi. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menentukan H0-nya. H0-nya ini selalu berbentuk sama dengan. Kemudian kita menentukan dugaan alternatifnya yaitu H1. 1 ini ditulis sebagai indeks. Lah, kita bisa menggunakan ini semua sesuai dengan kasus yang ada pada soal. Kemudian kita menentukan alfanya atau taraf nyatanya. Ini biasanya berupa 4% atau 5% atau 6%. Dan selanjutnya, kemudian kita menentukan stat uji. Stat uji ini kita menggunakan rumus Z hitung sama dengan X min NP0 per akar NP0 buka kurung 1 min P0 tutup kurung, dimana X-nya itu banyaknya kejadian dalam sampel, N-nya itu ukuran sampel, dan P0-nya adalah dugaan nilai proporsi atau persentase dalam populasi. Kemudian kita menentukan wilayah kritik. Wilayah kritik ini untuk satu arah ini biasa digunakan pada lebih dari atau kurang dari, dimana wilayah kritiknya nilai mutlak Z hitung dibandingkan dengan Z alfa. Kemudian H1 untuk dua arah atau bentuknya tidak sama dengan. Untuk H1 maka nanti nilai mutlaknya Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Kemudian kita simpulkan. Contoh soal, misalkan Dinas Pendidikan menyatakan bahwa 60% siswa SMP di Kabupaten Gresik telah memiliki laptop untuk pembelajaran daring di rumah masing-masing. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila antara 50 siswa yang diambil secara acak terdapat 33 siswa yang menggunakan laptop? Gunakan taraf signifikan 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Baik diketahui PO-nya yaitu 60 ini 60%. N-nya terdapat 50 siswa, NX-nya diketahui 33 dan alfanya 10%. Kemudian penyelesaiannya yaitu H0-nya P sama dengan 0,6 ini 0,6, H1-nya P lebih dari P0. P0-nya ketemu 0,6 dan alfanya 10% bisa digunakan 0,1. Selanjutnya stat uji. Stat uji kita menggunakan rumus Z hitung X min N P0 per akar N P0 buka kurung 1 min P0 tutup kurung. Kemudian X-nya ketemu 33 tadi. Kemudian N-nya ketemu 50, P0-nya 0,6, N-nya 50, P0-nya 0,6, 1 min P0 0,6. Ini hasilnya ketemu ini. Hasilnya jadi selanjutnya kita menentukan wilayah kritik yaitu Z hitung sama Z tabel. Z hitung sama Z alfa. Alfanya ketemu tadi 0,1 dan Z hitungnya sudah ketemu tadi 0,866. Jadi 0,66 untuk Z hitung dan Z alfanya 0,1. Ini 1,28 ini disesuaikan sama yang ada di tabel statistika. Jadi 0,866 kurang dari 1,28. Kesimpulannya yaitu H0 diterima. Jadi pernyataan Dinas Pendidikan bahwa 60% siswa SMP di Kabupaten Gresik telah memiliki laptop untuk pembelajaran daring di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Saya Rinda Wulandari, NIM akhir 152 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang uji hipotesis 2 proporsi. Pada uji hipotesis 2 proporsi ini, kita membandingkan proporsi kelompok sampel yang pertama dengan kelompok sampel yang kedua. Jadi ada dua sampel tertentu. Nah, perhatikan uji hipotesisnya sama. Hanya formulasi hipotesisnya itu karena kita punya dua proporsi, jadi kita membandingkan P1 dengan P2. Apakah dia sama, tidak sama, kurang dari, ataukah lebih dari? Begitu juga dengan taraf signifikasinya. Kita sesuaikan. Ketika dia menggunakan formulasi yang pertama,
artinya dia uji 2 ekor. Maka Z tabelnya adalah Z dibagi 2. Kalau kita menggunakan hipotesis yang kedua, ujinya kita menggunakan P1 kurang dari 2. Berarti kita pakai uji ekor kiri, artinya Z tabel sama dengan negatif Z alfa. Kalau kita pakai formulasi yang ketiga, ujinya kita menggunakan P1 lebih dari P2. Artinya Z tabel sama dengan Z alfa. Ini positif karena P1 lebih besar P2. Kemudian yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Hal ini menentukan apakah 0 ditolak ataukah 0 diterima. Dengan membandingkan Z0 dengan Z tabel. Ini untuk hipotesis yang pertama, ini untuk hipotesis yang kedua, dan ini untuk hipotesis yang ketiga. Yang keempat yaitu menentukan statistik uji. Ini sesuai dengan rumusnya yang di awal tadi. Kemudian yang kelima, menentukan kesimpulan. Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah pemungutan suara akan dilakukan di antara penduduk kota M dan sekitarnya mengenai pendapat mereka tentang rencana pendirian gedung serbaguna di tengah kota. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapat antara proporsi penduduk kota M dan sekitarnya yang menyetujui rencana tersebut, diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 200 penduduk kota M dan 500 penduduk kota di sekitarnya. Apabila terdapat ada 120 penduduk kota M dan 200 penduduk di sekitarnya yang setuju, apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota M yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Gunakan taraf signifikasi 1%. Nah, pertama kita ambil sampel 200 penduduk kota M. Ini berarti dia masuk ke sampel pertama atau N1. N1 sama dengan 200. 500 penduduk kota di sekitarnya. Berarti selain kota M, dia masuk ke N2. Banyaknya sampel yang kedua. N2 sama dengan 500. Kemudian apabila terdapat ada 120 penduduk kota M dan 200 penduduk di sekitarnya yang setuju, nah setuju ini berarti masuk sebuah kriteria, berarti dia adalah X, yaitu banyaknya sampel dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah setuju. 120 penduduk kota M, dia X yang pertama, X1 sama dengan 120. Lalu 200 penduduk di sekitarnya selain penduduk kota M, dia masuk ke X yang kedua, X2 sama dengan 240. Kemudian apakah Anda setuju jika dikatakan bahwa proporsi penduduk kota M yang setuju lebih tinggi daripada proporsi penduduk di sekitarnya? Nah, lebih tinggi ini berarti lebih besar. Berarti proporsi P1 lebih besar P2. Kita menggunakan hipotesis yang ketiga. Nah, berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Kita tadi telah menggunakan hipotesis yang ketiga, yaitu P1 lebih besar daripada P2 dengan menggunakan taraf signifikasi 1%. Alfa sama dengan 1% sebesar 0,01. Yang pertama, penyelesaiannya formulasi hipotesis bahwa P1 lebih besar daripada P2 sehingga nolnya P1 kurang dari sama dengan P2. Kemudian taraf signifikasinya.
adalah 1%, sehingga Z tabelnya sama dengan 2,33. Kemudian kriteria pengujiannya, yaitu kita menggunakan yang ketiga. Maka 0 diterima jika Z0-nya kurang dari sama dengan Z tabel. Ditolak jika Z0-nya lebih besar daripada Z tabel. Kemudian statistik uji. Pertama, kita cari P1 dulu, proporsi yang pertama, yaitu dengan rumus X1 per N1. Kriteria pertama dibagi banyaknya sampel pertama, yaitu X1-nya yang kita ketahui pertama tadi, X1-nya 120 dimasukkan di sini. 120 per N1, N1-nya 200. 120 per 200 hasilnya 0,60. Kemudian kita mencari yang P2-nya. P2-nya rumusnya X2 per N2. X2-nya 240 per N2. N2-nya 500. 240 per 500 hasilnya 0,48. Kemudian kita cari P totalnya, yaitu rumusnya X1 plus X2 per N1 plus N2, yaitu 120 plus 240 dibagi 200 plus 500 sama dengan 360 per 700, hasilnya 0,51. Oke, sudah ketemu P1-nya, P2 dan P-nya. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus uji Z-nya. Nah, setelah diketahui P1, P2 dan P totalnya tadi, sekarang kita substitusikan ke dalam uji Z-nya. Rumus ini kita peroleh dari rumusnya awal tadi. Z0 sama dengan P1 min P2 per akar P buka kurung 1 min P tutup kurung kali buka kurung 1 per N1 plus 1 per N2 tutup kurung sama dengan P1 0,60. 0,60 tadi hasil dari perhitungan ini. Kemudian dikurangi P2 0,48 per akar P. P-nya 0,51. Ini P 0,51. 0,51 buka kurung 1 min P, 1 min 0,51 kali 1 per N1, 1 per 200. N1 itu 200 dari yang kita ketahui tadi. N1 sama dengan 200. 1 per 200 ditambah 1 per N2. N2 nya 500 sama dengan 0,12. Hasil dari 0,60 dikurangi 0,48. 0,12 per akar 0,51 dikali 0,49, hasil dari 1 min 0,51 dikali 0,005 plus 0,002. 0,005 itu hasil dari 1 dibagi 200 dan 0,002 hasil dari 1 dibagi 500 sama dengan 0,12 per akar buka kurung 0,2499 tutup kurung dikali 0,007 sama dengan 0,12 per akar 0,018 sama dengan 0,12 per 0,132. 0,132 itu hasil dari
akar 0,018 sama dengan hasilnya 2,869. Jadi kesimpulannya, karena Z0 sama dengan 2,869 sedangkan Z tabelnya 2,33, maka lebih besar. Kalau lebih besar, tadi berarti artinya H0-nya ditolak. Jadi kita setuju dengan pendapat bahwa proporsi penduduk kota M yang menyetujui rencana itu lebih besar daripada proporsi penduduk yang di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Alvina Ramayanti, NIM akhir 151. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hipotesis varian satu sampel. Nah, biasa dalam kasus hipotesis varian satu sampel ini, kita dapat mengetahui H0 ini sama dengan sigma kuadrat juga sama dengan sigma 0 kuadrat. Dan H1-nya juga sama, yaitu H1 sama dengan sigma kuadrat bisa jadi lebih dari atau kurang dari atau tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Dan juga diketahui alfanya. Nah, untuk menentukan statistik ujinya kita menggunakan X hitung, rumusnya ini sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma 0 kuadrat, di mana N ini merupakan jumlah sampel dan S kuadrat merupakan dugaan nilai varian sampel, sedangkan untuk sigma 0 kuadrat merupakan dugaan nilai varian populasi. Nah, untuk menentukan wilayah kritiknya kita menggunakan rumus ini. Nah, H1 ini bisa lebih dari X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat alfa df. Atau kalau kurang dari berarti H1 kurang dari X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat alfa tadi dirubah menjadi 1 min alfa df. Nah, kalau untuk tidak sama dengan H1 tidak sama dengan X kuadrat hitung bisa jadi lebih dari atau kurang dari. Kalau kita menggunakan lebih dari, maka X kuadrat alfa per 2 df. Kalau untuk kurang dari, maka X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat 1 min alfa per 2 df. Nah, kalau untuk mencari df ini caranya yaitu N min 1 sama seperti ini tadi yang atas. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita menarik kesimpulan diterima atau tidak. Untuk contoh hipotesis satu sampel varian kita lihat di makalah halaman 12 ini ya. Contohnya yaitu proses pengisian semacam minuman ke dalam botol oleh mesin paling tinggi mencapai varians 0,50 cc. Akhir-akhir ini ada dugaan bahwa isi botol telah mempunyai variabilitas yang lebih besar. Diteliti 20 buah dan isinya ditakar. Ternyata sampel ini menghasilkan simpangan baku sebesar 0,90 cc dengan alfa atau taraf nyata 0,5. Nah, perlukah mesin di setel? Untuk penyelesaian dari kasus di atas kan dapat kita ketahui bahwa di sini disebutkan mencapai varians 0,50 cc. Ini merupakan sigma kuadrat atau sama dengan juga sigma 0 kuadrat sama dengan
0,50. Kemudian diketahui N-nya ini diketahui sebesar 20 sampel. Selanjutnya yaitu S kuadrat. S kuadratnya ini diketahui nol koma 81. Dan yang terakhir yaitu alfanya. Taraf nyatanya yaitu 0,05 atau sama dengan 5%. Nah, dapat tarik kesimpulan bahwa H0 sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat 0 ini 0,50. Kemudian H1 nya sama dengan sigma kuadrat lebih dari 0,50. Jadi untuk statistik uji sama dengan X kuadrat hitung 1 sama dengan 19. Sejujurnya sama dengan ini. Df sama dengan 19. Nah, ini kita cari di tabel. Nah, ketemu 30,144. Nah, ini berarti kan 30,78 lebih kecil dari 30,144. Nah, dapat kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tolak H0 ditolak pada taraf signifikasi 5% atau sama dengan 0,05 seperti soal tadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Agustinur Eka Damayanti, NIM 12401193153. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hipotesis 2 sampel varians. Ketika menaksir rata-rata dan menguji persamaan untuk perbedaan dua rata-rata, telah berulang kali diasumsikan adanya asumsi bahwa kedua populasi mempunyai varians yang sama agar menaksir dan menguji dapat berlangsung, di mana H0 varians 1 kuadrat sama dengan varians 2 kuadrat, H1.2 varians 1 kuadrat lebih dari varians 2 kuadrat, varians 1 kuadrat kurang dari varians 2 kuadrat, varians 1 kuadrat tidak sama dengan varians 2 kuadrat. Untuk rumus F hitung S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Dalam menentukan wilayah kritiknya, tergantung pada H1-nya. Misalnya, jika H1 lebih dari, maka F hitungnya juga akan lebih dari. Syarat untuk penghitungannya yaitu jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau homogen atau dapat disebut juga sebagai variansnya itu sama. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak atau heterogen. Dapat juga disebut kedua varians itu berbeda. Sekarang kita ke contoh soal. Terdapat dua macam pengukuran suhu suatu zat. Cara pertama dilakukan 10 kali yang menghasilkan S1 kuadrat sama S2 kuadrat sama dengan 24,7, dan cara kedua dilakukan sebanyak 3 kali yang menghasilkan S1 kuadrat 37,2 dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Lalu pertanyaannya,
Tentukan apakah kedua cara tersebut mempunyai varians yang homogen. Jawab. Kita menulis yang diketahuinya dulu. S1 kuadrat lebih dari S2 kuadrat. Mengapa lebih dari? Karena S1 kuadrat memiliki nilai yang lebih besar dari S2 kuadrat. S1 kuadrat yaitu 37,2, N1 13, S2 kuadrat sama dengan 24,7, N2-nya 10, dan taraf nyatanya 5% atau 0,05. Sekarang kita menghitung formulasi hipotesis. H0.2 varians 1 kuadrat sama dengan varians 2 kuadrat. H1-nya varians 1 kuadrat tidak sama dengan varians 2 kuadrat. Dan untuk taraf nyatanya dB diperoleh dari N1 kurang 1, N2 kurang 2, di mana N1 kurang 1, N1-nya 13 kurang 1 dan N2-nya 10 dikurang 1 menghasilkan 12,9. Dan F tabelnya F 0,05 12,9 menghasilkan 3,07. 3,07 ini diperoleh dari tabel distribusi. Dalam kriteria pengujian, H0 diterima jika negatif 3,07 atau FO-nya kurang dari sama dengan 3,07, dan HO ditolak jika FO-nya lebih dari 3,07 atau FO kurang dari negatif 3,07. Lalu kita menghitung F hitungnya. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat sama dengan 37,2 dibagi 24,7 menghasilkan 1,506. Berarti H0 diterima jika negatif 3,07 kurang dari sama dengan 1,506 kurang dari sama dengan 3,07 atau 1,506 kurang dari sama dengan 3,07. Dan kesimpulannya, kedua cara pengukuran dikatakan mempunyai varians yang sama. Kedua cara pengukuran dikatakan mempunyai varians yang sama besar karena menggunakan kurang dari.